implisit ya. Di explicit implisit ya. Fungsi implisit. Jadi saya rangkum dulu implisit itu kalau X kuadrat tambah Y pangkat 3 biar berbeda ya. Kemudian 2 X pangkat 4 Y pangkat 6 sama dengan 0. Nah ini kalau sudah bisa menurunkan fungsi berikut ini secara implisit, ya berarti udah paham fungsi implisit ya. Yang pertama kalau ketemu dengan ini kita turunkan terhadap X semua ya. Kalau variabel X saja di sini cuma X saja, langsung turunannya adalah 2X gitu ya. Nah, kalau variabel Y yang diturunkan itu harus dikali dengan Y aksen atau DX. Jadi plus 3 Y kuadrat Y aksen. Y aksen boleh gitu. Nah, atau DX ya. Nah, kalau ada perkaliannya maka 2 kali dia seperti U kali V ya. U aksen V tambah U V aksen. Atau simpelnya itu kita bulatin aja begini. Nah, ini yang dulu yang kita turunkan. Berapa? 8 X pangkat 3. Berarti 8 X pangkat 3. Nah, ini dianggap sebagai koefisien juga. Y pangkat X. Satu lagi, tambah. Nah, Y6 yang diturunkan. 6 Y pangkat 5 kali ya. 6 Y pangkat 5 kali Y. Nah, ini juga ditulis sebagai koefisien. Gitu. Itu sumbernya. Ini ada Y-aksen, ada yang bukan. Yang Y-aksen disatukan, yang bukan Y-aksen dipindahkan ke ruas kanan ya. Gitu. Jadi Y-aksen 3 Y kuadrat disatukan ya. Misalnya ditambah 2 X pangkat 4, 6 sama 2 bisa dikali ya. 12 ya. 12 X pangkat 4 Y pangkat sama dengan sisanya negatif ini min 2X, kemudian yang ini min 8 X pangkat 3 Y pangkat 6. Nah, Y aksennya sendiri yang ini. Y aksen min 2X min 8X pangkat 3 Y pangkat 6 di bawahnya per ini kan kali ya, dipindah luas menjadi kali dipindah luas menjadi bagi ya, plus X pangkat 4 Y pangkat 5 gitu. Gitu ya. Nah, itu konteksnya semuanya begitu. Ada variabel S, ada variabel Y, ada variabel yang perkaliannya. Nah, itu. Satu lagi contoh yang lainnya yang lingkaran misalkan. Lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 2 turunannya berarti ini ke 2X ya. Yang ini 2Y kali Y ya, ini tinggalnya sama dengan 0. Maka 2Y kali Y sama dengan min 2X ya, sama dengan min 2X per 2Y. Correct? Min X per Y. Nah, itu turunannya. Gitu ya. Contoh yang bisa implisit eksplisit ini aja, Y sama dengan X kuadrat. Ini kan turunannya kan 1 kali Y aksen kan? Ya kan? Turunan yang ini turunannya 2X. Nah, Y aksen 2X kan? Ini eksplisit. Implisit juga sama kan? Ini kan eksplisit kalau begini. Bisa ditulis dalam bentuk Y sama dengan tuh eksplisit kan? Nah, kalau kita turunkan secara implisit kan turunan daripada Y kan 1 ya. Y pangkat itu kan Y pangkat 1 ya kan? Ini Y pangkat 1 turunannya adalah 1. 1 dikali dengan Y aksen. Gitu. Ini contohnya eksplisit. Ini secara implisit diturunkan. Y sama dengan X kuadrat. Kalau secara
apa eksplisitnya langsung Y aksen sama dengan 2X, ya kan? Karena Y sama dengan gitu kan. Kemudian kalau secara implisit tadi 1 kali Y aksen sama dengan 2X, Y aksen sama dengan 2X. Sama kan? Kalau secara eksplisit maupun secara implisit. Karena kalau secara eksplisit dari awalnya juga tulisannya sudah Y sama dengan kan gitu kan? Sudah dipisah Y sama X-nya gitu. Ada pertanyaan yang implisit? Ya, ada. Kalau saya gambarkan ini, saya gambarkan lingkarannya, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 5 gini. Nah, berarti 5, ini 5, min 5 ya. Ini 5, ini min 5. Nah, tadi turunannya apa? Min X per Y ya. Nah, coba kita lihat tuh. Yang namanya turunan itu adalah kemiringan garis singgung. Garis singgung di atas ini. Pasti 0 tuh. Titiknya berapa tuh di sini? 0,5 tuh. Min 0 per 0 kan? Ini garis singgungnya, dia mendatar kan? Ya kan? Itu. Coba saya kasih di bawah sini sama juga di sini pasti 0. Kalau di sini tidak terdefinisi. Berapa di sini? 5,0 kan? Coba min 5 per 0. Nah, tidak terdefinisi kan? Pengiringan garis singgungnya kan? Coba kalau saya kasih di kiri bawah sini ya. Kita ambil bilangan yang mudah, berapa kira-kira? 34 ya. 3 kuadrat tambah 4 kuadrat 25 kan? Nah, ini kan kira-kira itu ke bawahnya di ke atasnya ke kanannya 3, ke bawahnya min 4. Nah, di titik ini titiknya 3, min 4. Pasti itu garis ini kan dari kiri ke kanan dia menanjak kan? Pasti dia positif tuh si garis singgungnya, kemiringannya. Coba kita bikin. Betul nggak? Ya, sama dengan min X per Y. Titiknya tadi 3, min 4. Min 3 per Y-nya min 4. Nah, 3 per 4 kan positif ya. Gitu. Jadi tandanya itu mendatar 0, naik positif, turun negatif, ya kan? Tegas, tidak terdefinisi. Nah, jadi dia melingkupi semuanya tuh, di semua titik yang ada di lingkaran. Jadi di semua grafik itu kita bisa dapatkan aksennya, aksen. Jadi ini bukan nggak ada artinya nih min X per Y. Jadi min X per Y itu artinya di semua titik, di semua titik pada kurvanya. Ya, ini kurvanya tadi, titiknya di sini, di sini, di sini, di sini, ya. Nah, yang lainnya juga sama. Ketika tadi fungsinya rumit tadi, kalau dia punya kurva itu di semua titik yang ada pada kurva itu ada kemiringannya, ada kecenderungannya tuh. Gitu ya. Oke, itu resume daripada implisit ya. Kemudian resume daripada satu lagi eh, maksimum minimum ya, atau nilai ekstrim. Nilai ekstrim, ini maksimum atau minimum itu apa yang dimaksud dengan maksimum atau minimum? Kalau X kan ada terus tuh, positif tak hingga sampai negatif tak hingga nggak ada maksimum minimumnya di X. Yang disebut dengan maksimum dan minimum itu nilai Y-nya. Kalau ini kita bikin, nah ini persamaan parabola Y sama dengan X kuadrat. Ya, Y sama dengan X kuadrat. Nilai X-nya kan tetap aja ada sampai ke sana ya. Walaupun gambarnya cuma segini, tapi yang dimaksud tuh X-nya masih ada kan. 5, 6, 7 masih panjang lagi gitu. Nah, ini juga sebelah kiri masih ada gitu. Nah, tapi kalau nilai Y itu kan ada. Nilai Y-nya itu kan atas bawah. Ya kan? Atas bawah, atasnya di sini, bawahnya di sini. Jadi ini paling minimum. Atasnya masih lanjut terus. Nah, berarti tidak ada maksimumnya.
gitu. Jadi nilai maksimum atau nilai minimum yang dimaksud adalah dinilai Y-nya, ya. Kalau dalam persamaan yang dimaksud dengan Y ini adalah apa? Output, output hasil, ya, gitu. Y sama dengan X kuadrat, apa maksudnya? Ini input, ya kan? Ini output, ini inputnya, ini outputnya, kan gitu, ya, gitu ya. Jadi kita mau tahu berapa sih? Ini kan cara berpikir yang paling sederhana. Kalau kita nggak bisa memaksimalkan, kita bisa mengambil paling minimumnya berapa, ya. Kalau kita nggak bisa maksimalkan IPK kita 4, kira-kira kita harus lulus minimalnya berapa, kan gitu ya. Itu minimalnya, oh saya ingin kalau PNS tuh untuk swasta misalkan mau daftar doang nih, ya kan. Untuk PNS misalkan 3,25, ya kan. Kalau negeri, kalau swasta 3,5, ya saya berarti minimal harus segitu untuk lulus. Nah, kira-kira begitu. Nah, cara berpikir yang paling sederhana. Kalau nggak bisa memaksimumkan, kita cari nilai minimum. Nah, untuk maksimum atau minimum itulah yang dikatakan dengan tadi menggunakan titik namanya nilai ekstrim. Nilai ekstrim. Pertama adalah ujung interval, ujung pulau ya kalau di Indonesia ya paling ekstrim ya, di Aceh dan di Papua. Calon-calon yang suka memberontak kan di Aceh sama Papua. Ya. Karena ekstrim itu karena ujung-ujung ya, ujung interval ya. Jadi ujung interval itu karena posisinya paling ujung tuh dia kemungkinan dia paling paling rendah atau paling tinggi. Paling rendah apa namanya penghasilannya, paling tinggi penganggurannya. Itu contoh ya. Paling paling tinggi sumber daya alamnya kan di Papua kan paling tinggi sumber daya alamnya, tetap aja kemiskinannya paling paling tinggi. Nah, itu contoh nilai ekstrimnya gitu. Kemudian ujung interval tadi apa? F aksen X sama dengan 0. Ini yang kita pelajari tadi turunan ya. Baik yang implisit maupun yang eksplisit itu yang maksudnya Y aksen tuh F aksen ya. Y aksen, F aksen itu sama ya. F aksen sama dengan 0. Dikatakan titik stasioner karena berhenti. Ini nih. Nah, ini kan stasioner berhenti. Naik, berhenti. Turun, gitu kan. Jadi titik stasioner. Titik stasioner itu apa ya? Itu Y aksen sama dengan 0 atau F aksen sama dengan 0. Yang ketiga, titik F aksen tidak terdefinisi atau yang tadi saya katakan titik singulir. Titik singulir tadi yang tegak tadi ya pada lingkaran. Nah, ini namanya singulir. F aksen tidak terdefinisi. Dicari semua titik itu. Karena yang ekstrim itu cuma di situ. Gitu. Ya. Dicari 3 titik tersebut yang ekstrimnya. Maka di ketiga titik ini dicari nilai Y-nya. Ini kan nilai X nanti dapatnya, dicari nilai Y-nya. Nilai Y-nya lah yang merupakan nilai maksimum atau nilai ini. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat dulu satu soal tadi yang sudah pernah kita bahas juga. Nah, ini contoh yang ada di gambar ini aja dulu. Nah, kita punya gambar Y sama dengan super X. Y sama dengan super X kan. Kemudian, apalagi dibatasi ini dari berapa? Dibatasinya dari 1 sampai
sampai 3. Mana soalnya? Oke, inilah dibatasi dari 1 sampai 3. Walaupun kurvanya panjang seperti itu kan udah dibatasi. Ya, kalau udah dibatasi ya kita fokus pada yang dibatasi tersebut ya. Nah, tadi Y sama dengan super X. Sudah dibatasi dari 1 sampai 3. Ya kan udah kelihatan kan? Yang mana maksimum, yang mana minimum kan? Nilai Y-nya. Dari gambar ya, karena ada gambarnya kan? Mana maksimum? 1 kan? Mana minimum? Ini kan? Berapa di sini? Nggak tahu berapa. Ini kan angkanya 3. Di sini kan? Berapa? Super X kan? Itu kan? Seperti 3. Itu karena ada fungsinya di situ, yang kelihatan ada gambar, yang nggak kelihatan ada sepertiga, ada fungsinya sepertiga gitu. Itu yang dikatakan dengan fungsi ya. Ya, kalau nggak punya fungsi itu udah bubar aja ya. Makanya bubar aja kalau nggak punya fungsi. Contoh, ya kalian menyadari nggak di Indonesia tuh udah berapa tahun nggak ada teroris? Menyadari nggak? Karena nggak ada anggarannya di pemerintahan. Ya, semenjak anggaran teroris itu udah dihapusin, terorisnya juga hilang. Waktu COVID, kalian tahu nggak COVID kapan hilang? Waktu anggarannya udah habis. Anggaran COVID udah habis, baru COVID-nya hilang. Nah, kalau menyadari itulah cara berpikir. Ya. Cara orang berpikir di kebanyakan itu adalah bagaimana aliran dana, aliran uang. Nah, kalau kita udah bisa lepas dari aliran uang itu udah hebat loh. Ya. Bukan berarti kita nggak boleh mendapatkan penghasilan uang, bukan. Cara berpikir kita udah bagus, tidak tergantung pada itu ya. Makanya saya nggak waktu itu sebenarnya persoalan kita itu, kalau ada yang sebagian yang dapat beasiswa di yang kuliah, yang baik KIP ataupun yang lain, persoalan kita itu bukan beasiswanya ya. Mau kita kuliah sendiri atau biaya mandiri atau beasiswa, kamu nggak belajar. Banyak orang Indonesia tuh dikasih uang, disuruh sekolah, ya banyak juga nggak benar sekolahnya, nggak mau berpikir gitu. Nah, gitu ya, gitu. Jadi jangan jangan apa, jangan tersinggung dengan perkataan saya kuliah juga beasiswa S2 ya, S1 mandiri, gitu ya. Kalau bisa semua kan kalau mau lanjut kuliahnya S2 beasiswa semua ya, uang negara kok kan. Kalau S1 nggak apa-apa lah, biaya mandiri ya. Nah ini, kalau S2 kan pilihan, hanya orang yang mau sekolah aja yang mau S2 ya, ya kan? Karena rata-rata tuh S1 udah dianggap cukup, cukup untuk mandiri, cukup untuk bekerja, cukup untuk meningkatkan pola pikirnya ya. Nah, kalau mau sekolah S2 jangan biaya sendiri, biaya mandiri. Jangan biaya sendiri, biaya mandiri, atau harus beasiswa. Ya. Orang lain beasiswa kok, anak orang kaya beasiswa, anaknya Anies Baswedan beasiswa LPDP, nah kita mau biaya mandiri, ya kan? Jadi kebalik nanti ya. Nah, gitu, itu semangatnya gitu ya. Mau, udah bisa dipahami ya. Jadi fungsinya tadi Y sama dengan super X. Oke, kita lihat dulu. Apa yang kita lihat? Ujung interval kan? Ujung intervalnya sudah ada 1 dan 3. Nah ini saya anggap nggak ada gambarnya. Kalau nggak ada gambarnya apa? Yang pertama ujung interval, ujung interval titik atau nilai nilai kritis namanya ya. Nilai kritis yang pertama tadi ujung interval. Di mana ujung intervalnya? Di X sama dengan 1 dan X sama dengan 3. Nah, ditulis dulu X sama dengan 1 nih, karena penuh, saya tulis pindah sini ya.
X sama dengan 1, X sama dengan 3. Ya, itu namanya ujung interval. Gitu ya. Masih kelihatan ya? Ya, gitu. Itu nilai X-nya. Kita ambil nilai Y-nya. Tadi fungsinya apa? Y sama dengan sepert X ya, atau fx sama dengan sepert X. Sama aja nih, yang ini, yang bingung. Berarti nilai Y-nya adalah ini sini 1 kan? 1/1. Kita nggak lihat gambarnya tuh, ya kan? Yang satu lagi Y sama dengan 1/3. Selesai. Yang kedua, f aksen X sama dengan 0. Ini kan Y fx-nya, berarti turunannya kan? Fx sama dengan X pangkat min 1 kan, kalau kita tulis ulang. Berarti f aksen X turunannya adalah min X pangkat min 2. Ya kan? Pangkat dikali itu atau turun ya. Pangkatnya turun, terus pangkatnya dikurang 1. Berarti X pangkat min X min 2. Atau saya tulis min 1/X kuadrat sama dengan 0. Kan ini sama dengan 0 tadi. Ya kan? Pertanyaannya mungkin nggak sama dengan 0. 1/X kuadrat. Di atasnya 1. Anggap aja di bawahnya 0. Kalau di bawahnya 0 berarti tidak terdefinisi kan? Mungkin nggak 0. 1/X kuadrat. Kalau positif 1/2. Kalau negatif 1/min 2. Mungkin nggak f aksennya sama dengan 0? Nggak mungkin. Nah, tidak ada. Berarti tidak ada. F aksen X tidak tidak ada. Nggak ada yang 0. Gitu maksudnya. Gitu kan? Jadi jangan istilahnya itu jangan maksa itu nggak ada ya udah lewat itu. Kemudian yang ketiga, f aksen tidak terdefinisi. Tidak terdefinisi, nah itu dia. Yang X sama dengan 0 kan tidak terdefinisi kan? Ya kan? Ini kan kalau X sama dengan 0, 1/0 tidak terdefinisi. Gitu. Berarti di mana tidak terdefinisinya? Di X sama dengan 0. Ya kan? Nilai Y-nya berapa? 1/0. Nah, tidak terdefinisi juga. Bedanya apa? Di sini yang satu adalah F aksen, yang satu adalah Y-nya. Kan kita mau Y-nya. Y-nya yang kita bandingkan tadi. Dari ketiga titik ini, dibandingkanlah nilai Y-nya. Y1, Y1/3. Ini nggak ada, ini nggak ada. Berarti kan ini yang kita bandingkan, hanya dua ini. Yaitu maksimumnya 1, minimumnya sepertiga gitu. Jelas? Beda f aksen 0 sama f aksen tidak terdefinisi itu gampang-gampang susah ya. Yaitu contoh yang lain ya. Ada nggak di sini contoh yang lainnya? Kita lihat contoh yang lainnya. Nah, ini juga gambarnya udah saya berikan. Kita lihat dulu gambarnya. Ini ujung interval. Ini ujung interval kan? Bisa jadi maksimum, bisa jadi minimum. Titik stasioner. Ini titik stasionernya bisa jadi maksimum, bisa jadi minimum. Bisa jadi juga bukan maksimum, bukan minimum. Ya kan? Jadi ada yang di tengah nih ya. Ujung interval bisa jadi bukan maksimum minimum juga. Gitu. Jadi makanya dibandingkan tuh dari semua semua nilai X primnya gitu. Nah, di Indonesia ini kalau kalian menyadari itu nilai ekstrimnya ngeri loh. Karena maksudnya kalau kalian ke Jakarta itu apa ya? Kota paling
paling ini di Indonesia ya. Di Indonesia dengan korupsinya ya. Kota paling megah. Kalau dibilang Indonesia itu negara miskin, dibandingkannya Indonesia dengan negara ke negara. Coba bandingkan Jakarta dengan Singapura. Jadi Jakarta itu negara daerah kaya. Coba bandingkan Jakarta dengan Timor Leste. Ya. Kalau bandingkan yang negara, iya, nah, itu nilai ekstrim itu begitu. Ya. Makanya kenapa di Indonesia itu nggak bisa naik level? Karena yang diselesaikan itu kemiskinan, bukan kekayaan. Ya, menyelesaikan kemiskinan sekaligus menyelesaikan kekayaan. Jadi orang kaya itu kasih dibikin banyak orang kaya. Nah, bukan orang miskinnya aja dinaikin, orang kaya yang dibanyakin. Nah, ya. Makanya saya ngajarin supaya bermental kaya, kan saya bermental kaya tuh kalau kalian punya uang lebih, beli barang yang agak mahal sedikit. Ya, biar kalian tahu kenapa saya harus membeli barang ini. Setelah kalian tahu kenapa harus membeli barang ini, kalian akan kepikir, ya, kalau masih berpikir boros, nah berarti kalian masih mempertahankan itu. Ya, oh, kalian nggak akan bisa membedakan mana orang boros, yang mana orang yang spending money, ngeluarin duit ya, spending money. Ya. Negara itu lebih suka orang spending money, orang boros bahasa lainnya. Terbagi dua, ada yang spending money yang produktif, ada yang spending money boros, nggak jelas beli ini beli itu. Nah, eh, kita nggak perlu menjadi, bukan nggak perlu menjadi kaya, kalau kita belum bisa jadi orang kaya, ya tadi, kalau pas punya lumayan banyak uang tuh, coba beli barang yang lebih mahal sedikit, biar ngerasa tuh, oh gini ya. Kalau yang beasiswa KIP itu saya bilang, kalau kalian cair beasiswanya, coba beli es krim yang agak mahal sedikit, ya. Gimana rasa es krimnya? Ya biasanya kan yang 8.000, yang suatu yang 16.000 kan. Nah, coba cari agak mahal sedikit, yang 50.000 atau yang itu kan, yang ada yang itu, yang roti atau apa tuh, 20 ribuan. Nah, beli. Ya, karena salah satu cara menjadi menjadi orang kaya itu harus bisa punya perasaan seperti orang kaya, ya, gitu. Barulah kalian bisa apa? Kalau punya produk bisa menjual ke orang kaya produknya, bukan ke orang miskin aja, gitu ya. Ciri-ciri jualan produk kepada orang miskin apa? Cari yang paling murah, ya kan? Cari yang paling murah, yang paling ini. Nah, itu produk-produk untuk yang menengah ke bawah, gitu. Tentu, ya. Oke, itu yang pertama tadi apa? Ujung-ujung interval ini bisa jadi maksimum minimum, bisa juga enggak. Itu contohnya yang dia kalau jadi maksimum atau minimum. Kemudian F aksen 0 tadi berada di eh, bisa jadi maksimum, bisa jadi minimum, bisa juga enggak. Yang di tengah itu enggak nih, yang ini. Dia bukan maksimum, bukan minimum. Kita nggak tahu kalau nggak punya gambarnya. Tapi kita bisa menghitung bahkan tanpa ada gambar begitu. Ya, tanpa ada gambarnya kita bisa tahu. Dari mana tahu? Ya tadi dikumpulin, diinventarisir istilahnya, dikumpulin. Ujung interval, nilai Y-nya berapa? F aksen 0. Ini kan F aksen 0. Yang kita pengen tahu nilai apa? Nilai Y-nya. Sebelum kita tahu nilai Y-nya, kita cari tahu dulu nilai X-nya. Baru kita cari nilai Y-nya. Gitu kan? Di sini kita tahu nilai X-nya, baru kita tahu nilai Y-nya. Di sini kita tahu nilai X-nya, baru kita tahu nilai Y-nya. Nah, yang terakhir yang sebelah kanan itu adalah F aksen tidak terdefinisi. F aksen tidak terdefinisi ini maksudnya karena dia putus. Kita udah belajar kontinu kan? F aksen itu ada nilainya, turunan itu dia memiliki nilai kalau fungsinya ada, limitnya ada, artinya dia kontinu. Nah, itu kan yang pertama diskontinu, ini tidak kontinu, artinya F aksennya tidak ada. Yang kedua yang ini, F aksennya tidak ada, kenapa? Karena grafiknya patah.
grafiknya tidak mulus, tidak smooth gitu. Itu kalau kita punya grafik itu ya. Gitu ya. Ya. Jadi orang seperti mahasiswa itu kalau dia sekolah, kalau dia kuliah pasti dia berbeda tuh ya. Kalau ada yang nonton Andre Hakim tuh ya, yang di influencer tuh dia bilang, yang penting kamu sekolah kuliah aja katanya. Kuliah jurusan apapun. Nah, kalau dia karena itu kan pebisnis dia kan, orientasinya networking segala macam ya. Boleh, boleh. Tapi kalau kalian kuliah sains data, utamanya berpikirnya bagaimana kalau saya punya data, kalau saya mengolah data, kalau saya gini gini gini. Nah, itu basicnya di situ. Yang lain semua adalah alat alat bantu, ya kan? Basic cara berpikirnya di situ dulu. Kalau saya punya data begini, kalau saya punya data begini, big data, kalau di komputer bagaimana, kalau di Excel bagaimana. Nah, baru kembangkan itu. Yang dibalik, ya, itu. Di kita di Indonesia ini banyak sekali orang pengen dapat dapat gelar tanpa sekolah ya. Padahal kan sekolah aja kan, masih apa susah. Sekolah aja kan nggak masuk juga nggak apa-apa kan. Yang penting sekolah kan ada apa recordnya sekolah itu. Nah, tapi banyak juga terakhir apa wali kota Bangka Belitung atau apa ya kalau saya tangkap karena nggak punya ijazah. Memang betul ijazah itu nggak dalam hal-hal tertentu dia nggak terlalu penting. Ya tapi kalau dia sebagai syarat ya nggak bisa ya karena dia sebagai syarat. Kalian mau daftar PNS nggak bisa ya kan? Bahkan syaratnya melebihi pernah kejadian ya cari tahu nanti ya di kota Bandung kejadiannya PNS tahun berapa 2 tahun lalu itu syaratnya adalah D3 daftarnya S1 udah syukuran diterima PNS langsung disclaimer salah nggak diterima. Syaratnya D3 dia daftarnya S1 dan diterima secara administrasinya udah senang orangnya udah bikin syukuran. Nah beneran ini benar terjadi di kota Bandung Cimahi masalah itu saya ngikutin waktu PNS gila gitu. Kalau nggak diterima dari awal namanya administrasi ya kan dari awal udah langsung ditolak tuh ya, ini udah diterima udah PNS udah ini ya. Nah, itu contohnya tuh karena dia sebagai syarat. Kita lihat soal yang satu lagi ya soal yang lain min 2x pangkat 3 tambah 3x kuadrat. Nah ini diberikan apa namanya ujung interval. Ada yang nggak diberikan ya udah kita inventarisir yang 3 tadi aja. Kalau nggak ada ujung interval berarti nggak usah dihitung. Yang dihitung yang ada aja. Di sini ada ujung interval jadi dihitung ya kan. Fx sama dengan min 2x pangkat 3 tambah 3x kuadrat. Atasnya min setengah sampai 2. Ya. Inventarisir dulu yang pertama, ujung interval. Ya. Ujung interval berarti min setengah, berarti x-nya min setengah. Ini nilai y-nya kita cari. Ya kan? Fx atau f min setengah atau nilai y-nya min 2 pangkat min setengah pangkat 3
tambah 3 min setengah kuadrat. Nah, berapanya ini karena pecahan ya. Ini 1/8 tambah 3 per 4. Berarti ini 1/4 ya. Tambah 3/4. Hasilnya adalah 1. Nilai Y-nya 1. Kemudian nilai Y-nya nilai X-nya 2. 2. F2 nilainya min 2. 2 pangkat 3. Tambah 3. 2 pangkat 2. Min 2. 8. Tambah 3 kali 4. Min 16. Tambah 12. Sama dengan min 4. Sudah selesai. Ujung interval. Yang kita butuhkan nilai Y-nya tadi. Sebelum kita menentukan f aksen X sama dengan 0, f aksen X tidak terdefinisi, X sama dengan X plus 3, X plus 2. F aksen 0 itu yang atasnya ini. X plus 3 sama dengan 0, X sama dengan min. Nah, yang bagian bawah, X aksen tidak terdefinisi. X min 2 sama dengan 0, X sama dengan. Nah, coba masukin 2 tambah 3, 5. Dibagi 0, tidak terdefinisi kan? Coba yang atasnya, X sama dengan min 3 tambah 3, 0. Berapapun di bawahnya, tetap 0 kan hasilnya. F aksen 0 yang atas, F aksen tidak terdefinisi yang bawah. Itu kalau dia pecahan. Nah, kalau di sini, kan kita udah langsung tahu nih. Nih, min 2 X pangkat 3 tambah 3 X kuadrat. Ada F aksen 0, ada F aksen tidak terdefinisi. Tidak terdefinisinya itu nggak ada, kan nggak ada pecahan dia. Ya kan? Tinggal F aksen 0 gitu. Jadi yang F aksen 0-nya dari mana? Tadi Fx min 2x pangkat 3 tambah 3x kuadrat. Kita tulis dulu Fx-nya. Fx sama dengan min 2x pangkat 3 tambah 3x. F aksen X-nya sama dengan min 6 ini ya. X kuadrat tambah 6x pangkat 1. Sama dengan 0 langsung kita tulis ya. Nah, kapan dia terjadi sama dengan 0? Ya, itulah kita faktorkan. Ya, min 6x kali X, min 6x kuadrat. Min 1, min 6x kali min 1 plus 6x sama dengan 0. Ketika X-nya sama dengan 0, atau X min 1 sama dengan 0. Gitu kan? X sama dengan 1 dan X sama dengan 0. Nah, kita lihat lagi. Di batasnya dari berapa? Min setengah sampai 2. 0 sama 1 di situ nggak? Di antara ini nggak? Iya, berarti kita pakai dua-duanya tuh. X0 dan X1. Ini X-nya, Y-nya ke sini kan? Balik lagi kan? F0 berarti nilainya adalah 0. F1 nilainya min 2 tambah T sama dengan 1. Nah, baru kita bandingkan. Berapa maksimumnya? 0, 1, kemudian berapa lagi? 4, min 4, 1. Nah, berarti maksimumnya adalah 1. Minimumnya min 4. Udah, berarti itu perbandingan Y-nya. Ya, maksimumnya di Y sama dengan 1, minimumnya di Y sama dengan min 4. Gitu. Jelas ya? Ada pertanyaan? Boleh tahu implementasinya apa? Aku minimum, ya ada mau minimumnya.
Dalam lingkungan kita nanti sesuatu yang maksimum, ada sesuatu yang minimum di semua bidang. Ya, kalau di sini ada contoh realnya ya. Ya. Ini baru contoh soalnya. Tadi implementasinya itu salah satunya ya, yang saya katakan tadi. Apa tuh? Kita kuliah. IPK jelas itu kan dari 0 sampai 4. Ini nggak mau 0 kan? Nggak mau 0 kan IPK-nya kan? Nggak masuk itu 0 ya. Maksimum 4. Bisa, bisa 4, bisa. All out aja, 4 itu udah. Nggak usah, nggak itu lagi, nggak usah peduli apa yang lain. Pokoknya belajar aja. Pasti 4 tuh. Ya. Nah, ada kekurangannya pasti ada. Ya. Kekurangannya apa? Misalnya, oh ya kurang dekat sama teman karena fokus saja udah ini nggak mau diajak kemana-mana nggak mau ya ngajak ngopi nggak mau ngajak main catur nggak mau ya pengen belajar misalkan nah, itu contoh misalkan ya. Jadi contoh di sini apa tuh memaksimumkan meminimumkan artinya kita punya punya apa base-nya tuh standarnya ya makanya saya katakan kenapa kita nggak bisa menjadi negara maju. Bukan orang-orangnya, bukan satu orang. Orang Indonesia tuh di berbagai tempat yang sudah saya datangi, saya bahkan orang-orang luar, orang bule, influencer di ini segala macam. Itu coba perhatikan tuh Indonesia luar biasa, orangnya ramah, ini segala macam, ya kan? Ya, lihat aja sendiri. Bukan saya ini bukan menghina kan, bener ya. Ini kan saya lihatnya kan baik-baik semua nih kan. Tuh, ya kan mau sekolah, biaya mandiri, ya kan? Di negara lain di Eropa nggak ada negaranya yang kasih beasiswa ya kan di Timur Tengah tuh free untuk yang sekolah itu free cuma Indonesia ini aja yang baik yang bayar pajak yang paling tinggi itu Indonesia tuh ya kan betul kan pajak pajak mobil coba bandingkan tuh yang di sana di YouTube tuh Malaysia 500.000 pajak mobil Indonesia 5 juta per tahun dan tiap tahun cuma Indonesia nih yang paling baik cuma negara Indonesia nih yang rakyatnya masih senang bayar pajak kalau saya nggak terlalu ya itu contoh ya kenapa karena tidak memiliki konsep tadi memaksimumkan meminimumkan ya kalau ini kan teori maksimum minimum itu kan bisa diaplikasikan ya tadi bisa dilihat di mana nilai-nilai kritis tadi ya kalau contoh di sini tinggal buka buku aja ya banyak ya kan contohnya banyak kan yang apa modelnya matematik lagi tapi ada sih di sini ya di bagian nah practical problem nih kayaknya sih nah nih kayak gini nih ya. Ini kita punya bahan mau bikin box mau bikin apa itu kamu harus yang terbuangnya harus sedikit ya nah itu berarti kita memaksimumkan volumenya nah itu bisa contohnya ya. Jadi punya box kita punya kertas kita mau bikin box yang kotak-kotak makanan itu nah kita mau bikinnya kan volumenya harus maksimum untuk kertasnya yang terbuang hanya sedikit ya kan kita kan kalau kita buat sendiri kan nggak masalah lah tapi kalau buat perusahaan itu sedikit itu kan dikumpulin jadi ini jadi besar ya kalian kira orang kaya itu ngumpulin dari uang besar bukan dari uang kecil ngumpulinnya ya kalau bank itu berapa bulanannya dipotongnya 2.500 per ini 5.000 kan berapa banyak yang nabung di bank yang nabung doang tuh nabung balik jadi orang kaya itu ngambilnya dari uang kecil aja
Tapi rutin dan ini dengan dari mudah, nggak susah. Kalau kita transport enak ya, bikin aplikasi ya, uang kita di bank. Padahal uang kita di bank tuh nggak pernah ada uangnya. Ya, kalau kalian merasa, oh uang saya di rekening 8 juta, 1 juta, itu uangnya yang belum ada. Uangnya ada kapan? Kalau kita udah ambil, baru uang kita. Ya kan? Kalau kena tipu gimana habis kan? Nah, itu buktinya uangnya nggak ada. Nah, gitu ya. Jadi mana aplikasinya? Ada di sini. Kalau ini jelas aplikasi maksimum nih. Ini. Punya uang sekian, mau bikin rumah, mau lahannya sekian, mau bikin berapa tingkat kan bisa dihitung. Ya. Kamu hitung-hitungan banget sih orangnya. Iya, karena sumber dayanya terbatas. Kalau sumber daya yang lebih nggak hitung-hitungan, nggak terlalu hitung-hitungan. Hitung iya, tapi nggak terlalu hitung-hitungan. Ya, itu makanya perlu membangun mental tadi itu, mental agak agak kaya lah, bukan royal. Sama beda royal sama orang spending ingin beli sesuatu itu. Itu kan kakak ipar saya kan di Abu Dhabi itu kerja di perminyakan gitu. Ya kan? Bayarnya pakai dolar. Kira-kira saya nggak tahu, nggak pernah nanya ya. Ya kira-kira 50-an juta lah ke atas gajinya per bulan. Kalau pulang ke Indonesia tuh kalah belanja. Oh ini duitnya mau baru lihat orang kayak ini. Ngasih tip naik Gojek 50.000 kaget kan? Gojeknya kan? Ini mau kasih tip baik banget. Nah, mentalnya udah beda. Kalau orang udah megang duit gede itu tadi. Udah ya. Kalau orang udah kaya itu nggak mungkin miskin loh. Coba deh perhatikan, ya kan? Karena udah tahu caranya, ya. Kaya itu balik lagi bukan hanya masalah harta. Mungkin nonton tuh Timothy Ronald siapa tuh ya, si itu ya, apa dia bilang kalau kamu kembali ke nol ditanya sama ini ya, bisa nggak kamu kembali, ini kalau harta kamu nol, bisa nggak kamu kembali lagi di kondisi seperti ini, maksudnya jadi kaya raya. Mungkin saya butuh waktu, tapi ya dalam waktu 2 tahun segala macam. Nah, berarti udah tahu konsepnya sih, gitu. Cara berbisnis gimana segala macam, gitu ya. Oke, karena nanya contoh, nah kita cobain aja satu soal ini, ya. Ini kita punya apa katanya nih? Punya kertas ya, ukuran 24 kali 9 ya. Nah, ini 24 kali 9 ingin dibikin apa namanya itu? Kotak ya, kotak tanpa tutup ini, ya. Ada kotak dengan tutup, ada kotak tanpa tutup. Nah, ini bentuknya kotak tanpa tutup. Ya, biasanya kan kalau untuk bikin ini produk kan tutupnya dibikin terpisah ya, si ini ya. Ada yang satu, ada yang dibikin terpisah. Ya. Jadi di sini panjangnya 24, di sini panjangnya 9 in. Nah, ingin volumenya maksimum. Volume volume panjang kali lebar kali tinggi. Nah, panjangnya segini, lebarnya segini, tingginya yang dipotong ini, ya kan? Tingginya yang dipotong ataupun nanti dilem dia kalau ini kan. Nah, panjang kali lebar kali tinggi. Atau misalkan di sini X atau yang bagian yang dipotong. Jadilah dia panjang kali lebar kali tinggi, panjangnya adalah 24 dikurangi
2x, di sini x kan? Lebarnya 9 dikurangi 2x. Ya kan? Di sini x, di sini x. Di sini kan, segini kan? Tingginya adalah x. Maka ditulis jadi panjang kali lebar, ini panjangnya, kali lebar kali tinggi. Jadilah volumenya ini. Cara cari maksimum minimumnya ya tadi aja. Ada nggak ujung interval di sini? Ada, 0 kan? 0 sampai berapa? Sampai 12. Nggak ditulis pun ada. Kenapa? Karena dia kan panjang tuh kan. Paling kalau di situ 24 sama 9, ini 24, ini 9. Ya kan? Si kertasnya itu. Maksimumnya panjangnya berapa? Cuman 12. Nggak kelihatan di mana 12-nya kan? Di sini tuh. Nah, 24 dikurangi 2 kali 12. Hasilnya adalah 0 kan? Nah, kalau dikasih 13 di situ kan nggak mungkin tuh. Panjang kali lebar kali tinggi. Hasilnya min 2. 24 dikurangi 2 ya. 26. Hasilnya min 2. Nggak mungkin panjang kali lebar kali tinggi. Tingginya atau lebarnya min 2. Nah, memang nggak ditulis ya. Itu namanya kita memahami konteksnya. Ya. Jadi kita paham konsepnya, kita memahami ini konteksnya di mana saya gunakan. Tadi ujung interval tadi dari 0 sampai 12. 0 itu apa? Yang paling pendek, ya. 12 itu paling panjang. Gitu. Gitu ya. Ada yang pendek lagi ya di sini. 9 dikurangi 2x. Berapa? 4,5 ya. Nah, berarti dari 0 sampai 4,5. Nah, karena di sini 2 kali 4,5. Ya. Ya. Jadi saya tulis dulu V sama dengan X kali 9 dikurangi 2X kali 25 dikurangi 24 ya. 24 dikurangi 2X. Jadi batasnya dari 0 sampai berapa? 4,5. Bukan 12 ya. Nah, bisa dari 12 karena untuk yang ini. Untuk yang ini 0,45. Kan harus dipilih yang paling kecil untuk semuanya kan? Kalau saya pilih 12, nanti 12 kan gitu kan? 9 dikurangi 24. Nah, di sini kan negatif nih. 12 kali min 15 kan? Nggak mungkin kan? Nah, gitu kira-kira. Itu ujung interval. Tapi jawabannya bukan di ujung interval, yaitu ada F-aksen 0. Di sini adalah V-aksen X. Gitu. Ini dikali dulu. Nah, 9X dikurangi 2X kuadrat ya. 24 dikurangi 2X. Ini 9, 18, 17, 36. Nah, ini 9 kali 24 panjang ya. jadi males nyari. Ya. Kita di sini aja ya. Udah ada, nah ini aja lah ya. Nah, 216X dikurang 66X kuadrat ditambah 4X pangkat 3 diturunkan hasilnya ini, kemudian difaktorkan. Difaktorkan untuk apa? Supaya mencari ini F-aksen ya, atau V-aksen kan di sini kan. dV ini adalah V-aksen. V-aksennya sama dengan 0. Sama dengan 0. Berarti di X sama dengan 9 dan di X sama dengan 2 kan? Di X sama dengan 9, satu lagi di X sama dengan 2. Itu X-nya tuh. Sudah dapat X-nya, disubstitusi ke nilai yang ini. Atau yang ini boleh juga sama. Ya, ke nilai fungsi. Nah, ini tadi ujung interval 0,4,5, bukan 12. 12 betul-betul. Cuman kita ambil yang paling kecil, karena untuk semuanya. Sudah?
Maka dibandingkan tadi nilai-nilai, kalau F-function tidak terdefinisi nggak ada nih ya, karena nggak ada penyebut tuh. Ya. Nah, dibandingkan nilainya tadi, mana nilainya? Ini V0, V0, gitu kan? V0 volumenya 0 kapan terjadi? Ketika ujung interval tadi. Ketika X sama dengan 0, maka dia volumenya pasti 0. Ketika X-nya 4,5, pasti juga 0 kan? Volumenya kan? Betul ya? Nah, ketika tadi di ujung interval, nih ketika ujung interval di X sama dengan 0 dan di X sama dengan 4,5, volumenya 0. Gitu kan? Ketika X sama dengan 2, mana X sama dengan 2 yang ini ya? Ya, ketika X sama dengan 2, volumenya adalah 200. Ketika X-nya sama dengan 9, X sama dengan 9, tidak memenuhi, karena batasannya tadi X-nya dari 0 sampai 4, gitu kan? Kalau X-nya 9, volume nih, X sama dengan 9, V-nya 9, kali 9 dikurangi 18, negatif kan? Nah, ini tidak memenuhi kalau negatif. Langsung, ya. Berarti volume maksimumnya adalah berapa? 200. Gitu. Jelas ya? Mana? Banyak yang aplikasi turunan, lebih lebih aplikatif sebenarnya turunan ini ya. Kecenderungan ya. Dari singgung itu kan kecenderungan, F-function ya. Kalau lihat lihat gambar, ini yang dimaksud dengan F-function kan di sini nih, ya kan? Kecenderungannya. Nah, gitu. Gitu. Jelas ya? Oke, sampai jam berapa kita? 9.30. Ya. Ini direview sedikit, nggak apa-apa ya. Kalau nggak banyak nanti materinya. Waduh, ya. Ada pertanyaan nggak? Ya? Kalau dalam data sendiri gimana? Jadi, sains data kan konteksnya adalah, karena sains data tuh ngerti nggak bagaimana, kenapa prodi sains data itu muncul dulu? Dulu nggak ada prodi sains data, baru-baru ini tuh. Kita termasuk yang baru ya, lebih itu. Di Bandung, bahkan di Indonesia, Telkom 1 tahun lebih dari kita, lebih tua dari kita, baru kita muncul dengan Ipopin dan data itu baru 3, baru yang lain-lain tuh baru mulai muncul. Itu bagusnya di awal. Tapi sains data itu muncul itu dikarenakan kebutuhan orang terhadap data itu berbeda dengan cara orang berpikir matematika seperti saya. Cara orang berpikir sebagai IT, IT itu programmer, programmer dia nggak ngurus data, dia ngurus programnya. Masalah data ini konstruksinya, dia nggak tahu. Bahkan orang IT juga banyak yang nggak bisa matematika. Jadi dia ketika ini, ketika dia ngeblank, kayak ke matematika. Ya. Bahkan waktu saya kuliah matematika S2 ya. Orang IT-nya kuliah matematika dengan saya, gitu. Sengaja ngambil S2-nya matematika, karena dia baru paham, maksudnya S1-nya IT, ya informatika atau IT. Tapi S2-nya saya perlu nih matematikanya. Dia baru menyadari keperluannya. Lalu dia masuk ke. Kira-kira gitu. Nah, sains data itu tadi kata kuncinya adalah bagaimana kita memahami tadi data keseluruhan.
data itu nggak dianggap lagi sebagai apa, suatu informasi yang tidak berguna, ya. Maka ada yang salah satunya di sini maksimum minimum. Ini kan semuanya terkait dengan data, ya. Ini kan ini data, ya. XD ini data, kita mau mengaplikasikannya dimanapun bisa, ya. Ya, tergantung kita konteksnya memahami itu, ya. Memahami konsepnya itu bisa diaplikasikan. Orang sekarang itu kesulitan mengaplikasikan ilmu, ya. Beda dengan orang dulu. Orang dulu tuh belajar. Anda pikir yang bikin bikin teori-teori, bikin buku ini orang sekarang? Orang buku. Yang ngitung lingkaran bumi orang dulu. Jangan dibahas kalau orang sudah beberapa puluh ratus tahun yang lalu. Yang bikin pesawat terbang mereka juga dirancang dulu, dicoba, ya. Setelah mereka dapat ilmunya kan mulai disusun jadi namanya teori, jadi teori konstruksi. Jadilah ilmu yang ada. Jadi ilmu yang ada yang dipelajari oleh orang itu sebenarnya pasti ada aplikasinya, pasti ada turunannya itu. Ini yang kita tuh gimana cara mengaplikasikan ini. Kalau masih belum tahu, tanya di AI. Ya. Itu salah satu aplikasinya, ya. Kalau kaitannya dengan data, ya, semua itu terkait dengan data, pertimbangan potensi. Kalau saya ambil contoh tadi, memaksimumkan pikiran. Sebenarnya ini pikiran bisa dihitung, kan? Ya kan? Nah, pernah nggak kalian mencoba memprediksi saya pikiran kira-kira berapa, ya? Nah, dan saya memastikan di situ nilainya setidaknya minimumnya segini. Dulu itu yang saya lakukan waktu saya kuliah S1, ya. Saya nilai saya lulusnya segini. Saya buka aplikasi Excel. Ini kan kali 3, kali 2 kan, ya kan? Dan saya bikin itu ya tuh. Oh, kalau ini saya dapat nilai A, ini. Jadi simulasi 1, simulasi 2, kalau gagal ini, nah itu kan data semua. Terkait dengan sains data, ya. Sains data itu apa? Komputer, ya, atau IT, ya, apalagi matematika, lagi matematika, statistika, ya. Satu lagi adalah field. Field itu apa? Bidang. Ini implementasinya di mana? Nah, gitu. Kalau terkait dengan sains data, jadi situ. Jadi yang kita pelajari sekarang adalah matematika, ya. Aplikasinya tadi sudah ada contoh satunya di bidang. Bidangnya apa? Tadi bidang. Kalau bikin kayak gini di bidang apa? Manufaktur, ya kan? Tahu nggak? Saya nggak pernah ngerasa apa? Saya nggak pernah ngerasa tidak akan memiliki pekerjaan, walaupun bukan jadi dosen. Tapi saya bisa ingin bekerja dimanapun gitu. Makanya saya pernah bilang, saya kalau bukan disuruh, ya, kalau saya nggak bekerja, mungkin orang melihatnya saya tuh aneh. Kenapa? Mungkin kalau saya nggak jadi dosen, ya, saya jadi tukang bangunan tuh saya mau. Karena saya udah ada ilmunya tuh. Tinggal ilmu ngaduk semennya yang belum saya punya tuh. Ilmu geometrinya udah ada tuh saya. Ilmu geometrinya, ilmu apa tuh. Dia tukang bangunan, dia, tapi saya tukang bangunan, tapi saya ada idenya, saya punya. Nah, bukan sebagai arsitek gitu, saya bukan arsitek kan.
arsitek itu suruh ngaduk bangunan belum tentu bisa, ya. Tukang bangunan tuh suruh apa? Yang S1 teknik itu belum tentu bisa suruh ngaduk tuh. Nah, itu konteksnya belajar. Jadi jadi tukang bangunan itu bukan suatu hal yang hina, mahal sebenarnya ilmunya tuh, ya. Jadi kalau orang lihat saya ngaduk bangunan, pasti aneh gitu si bapak ini. Nah, itu. Kalau saya nggak jadi dosen, saya lihat tukang las ya biasa aja kan ngelas ya. Tapi karena saya punya ilmunya, kalau saya bisa ngelas ini udah jadi ini tuh udah kebayang di pikiran saya tuh, udah jadi barang ini udah geometrinya gimana tuh udah saya bikin. Kira-kira begitu gambarannya tuh. Makanya kenapa saya nggak merasa apa itu takut kehilangan pekerjaan, bukan karena udah ada di pikiran saya tuh mau ngerjain apa tuh udah ada gitu. Karena tadi ini field nih gitu, di bidangnya. Kesalahan kebanyakan orang Indonesia adalah dia kuliah untuk mendapatkan nilai, bukan salah mendapatkan nilainya, tapi cuma untuk mendapatkan nilai. Ya. Jadi salah satu ketika dia mengatakan konsep yang dapat nilai tinggi tidak salah, dia lupa mengembangkan potensi dirinya. Potensi orang tuh punya potensi semuanya kan, nggak ada yang bodoh kan? Bodoh di matematika kan maksudnya nggak potensi bidang lain kan? Ya kan? Kemudian kan kalau kalian nggak bisa kalkulus ini, kalau nggak bodoh ya. Maksudnya itu. Nah, kesalahan bangsa kita itu nggak pernah mengakui namanya potensi orang. Makanya sekolahnya, SMA-nya semuanya dikasih nilai bagus. Ya, bagus kan semua nilai ya? Biasanya rankingnya dihapus, ya kan? Saya tahu yang mana yang bagus matematika, bagus matematika, ranking dihapus, ujiannya dihilangkan, ya kan? Kalau ujiannya kan? Nah, dan saya dulu dapat tahun yang kita tidak tahu apa. Ada yang bagus sebenarnya, yang nilai ujiannya nanti ini bagus lah kurang lebih. Apa katanya? Kalau sampai jalan tadi lurus. Dan kalau kita kalian ini kita belajar ya dan lurus ya. Tahu ya setelah apa? Nah, kalau kita menyalahkan itu menyalahkan yang ada. Tapi kita nggak boleh nyalahin yang sudah, karena kita udah dewasa, kita memutuskan kan. Kalau sudah dewasa itu memutuskan. Jadi kalau ada yang di situ, itu juga saya sama seperti kalian mahasiswa. Kenapa ya begini, kenapa begitu? Ya, orang tua saya berantem, orang tua saya begini, ya, saya psikologinya begini begini. Nah, nanti kan jadi orang tua. Nanti akan diuji juga suatu saat begitu. Nah, daripada ngomel-ngomel kenapa-kenapa ya, yang penting coba buktikan kalau kalian jadi orang tua nanti bisa nggak kayak yang kalian harapkan barusan itu. Kenapa begini, kenapa begitu gitu ya. Nah, setidaknya itu aja. Itu. Ujiannya sama kan? Sama aja ujiannya. Ya. Misalkan nih di rumah orang tuanya ada yang sering bertengkar itu ujiannya kan emosional kan? Nah, bisa nggak kita nanti jadi orang tua kayak emosional? Belum tentu ya, belum terbukti. Yang mudah-mudahan ini belum terbukti nggak emosional gitu ya maksudnya ya. Nah, tapi daripada kenapa tadi, kenapa begini, mending ya kita kan ada kesempatan nih untuk belajar. Bagaimana caranya supaya kita tidak menjadi orang yang emosional. Gimana caranya kita bisa menjadi hubungan dengan baik dengan orang. Itu mesti belajar. Ya. Ya. Gimana pertanyaannya? Ada pertanyaan lain? Mungkin lebih ke kompetisi kualitas ya. Kan ada apa tentang komputernya
sama bidang. Ya. Kalau saya lihat materinya di setiap semester itu, kenapa tentang bidang itu cuma ada di semester 6, satu semester doang, nggak kayak yang lainnya sampai 2 3 semester. Jadi gini konsepnya itu. Konsep namanya kuliah itu sebenarnya pasti kaku. Kaku itu apa? Harus masuk kelas kan? Iya kan? Cuman saya loh, kelas saya tuh yang kalian boleh nggak masuk tuh kelas saya. Karena saya punya videonya. Dosen lain belum belum tentu ya. Belum tentu, bahkan mungkin nggak ada. Dugaan saya itu nggak ada yang mau menjadi video pembelajaran ya. Saya ngajar di Telkom, ya. Saya jual, saya bilang. Terus kan dia saya hebat sudah. Profesor, saya tanya sama kalian, ada nggak dosen yang ngasih video pembelajaran kayak saya? Telkom ya, bukan mobil. Nah, itu contoh. Kalau saya enggak sih, apa? Itu kan hal yang simpel bagi saya, itu nggak rugi bagi saya. Tapi saya ngajar, ya udah, orang nggak masuk kelas nanti dia bisa belajar kalau dia mau. Ini videonya ada, kalau dia mau kan, karena kutip kan kalau dia mau kan, karena dia belajar tuh ada kuat. Nah, terang itu aja. Jadi kuliah itu kaku, ya kaku memang. Ya. Tapi kalau Anda sudah bisa belajar mandiri, kalau bahasa lainnya otodidak, sebenarnya kuliah itu udah kurang perlu. Kecuali buat formalitasnya, buat ijazahnya. Ya kan? Baik, kalau otodidak yang banyak, ya kan? Otodidak itu nggak terkait maksud belajar ini. Hacker kuliah ke hacker yang hebat, ya kan? Coba cari. Kuliah nggak hacker yang hebat? Bukan kuliah. Kalau kuliahnya nggak sempat tuh. Ini kan membongkar sistem yang ada nggak sempat. Gitu. Ini kalau kalian nggak paham konteksnya itu, kuliah itu menjadi kurang perlu kecuali untuk formalitas. Itu ijazahnya tadi itu S1. Maka jadi PNS untuk formalitas dan tertentu. Kalau kuliah ini kenapa kita dua yang dianggap jadi ada step by step. Padahal perlu nggak step by step. Belum tentu. Kalau yang lain bilang perlu kan, kalau dosennya, kalau saya belum tentu step by step. Ya. Belum tentu. Saya kan, tadi kan saya kasih kata kunci apa? Saya nggak itu. Bagaimana data visualisasinya, pemrogramannya. Apa kan perlu kuliah dulu? Enggak kan? Kalau belajar kan nggak perlu kuliah. Buka YouTube, ya? Masa harus saya ajarin cara buka YouTube? Nah, buka YouTube ya. Kalau kalian udah bisa kayak itu, pasti kalian udah jadi orang hebat tuh. 4 tahun lagi, nggak usah saya suruh belajar bahasa Inggris. Saya kasih metodenya. Itu apa yang muncul di depan tuh? Advanced Excel, Crazy Function, Teknik. Berapa menit? 12 menit. Tinggal mau ikutnya kayak saya data ini. Kalian mau ahli di sini nggak? Mau apa macam harus. Kira-kira contohnya gitu. Ya kalau kamu nanya tadi mau menggunakan apa yang sesuai dengan bidangnya, sama prosesnya. Kalau belajar tuh nggak boleh nunggu gitu. Kalau lapar, ini ya, udah juga, makan dulu ya. Ya kan? Ya kan? Kalau lapar banget kan? Ya, lapar juga misalnya. Ya kan? Cuman nggak bisa ngasih sinyal. Jadi nggak perlu bisa ngasih sinyal kan? Apa? Pokoknya penting tuh. Ya penting perut itu maksudnya dikasih makan, ya dijaga. Bilang dulu, nah, baru bisa berpikir jernih. Ya.
Beda orang yang belajar kelaparan sama orang belajar dengan produknya. Bukan yang jadi ngantuk. Jadi yang jadi ngantuk kan beda lagi. Ya, patutnya di sini adalah kondisi perut tadi apa? Dan berisi. Nah, cara berpikirnya berbeda. Cara berpikirnya yang makanya yang biasa itu suatu tanya apa? Karena sudah terisi rekeningnya. Kan di otaknya yang diisi. Ya, yang minta beasiswa juga beasiswa kan dari orang tua kan? Ya kan? Beasiswa lo dari orang tua itu beasiswa, ada beasiswa, ya, ya kan? Cuman tanggung jawabnya itu lebih berat yang dari negara. Dari negara itu tanggung jawabnya dia mau ambil orang yang tidak dapat, ya kan? Kalau yang dari orang tua tanggung jawabnya ke orang tua aja, gitu. Kalau kuliahnya gagal, kenapa aja ke orang tua kan? Itu gagal nih kuliahnya kan? Jangan apa-apa kan? Yang penting kamu belajar, yang penting kamu hebat. Nah, itu baru orang tua yang betul, ya supportnya. Itu. Gagal biasa aja gagal, tapi seberapa banyak kita gagal, seberapa banyak kita bangkit dari gagal. Itu biasa aja gagal. Ini sudah saya contohin ya. Itu bidang semua bidang saya data bukan itu Excel. Kalau data kan, ya kan? Yang muncul di ini saya tuh, kalau muncul di sini saya tuh Excel, nah berarti kan saya sering yang gini-gini tuh ngeliatin dulu gitu. Cuma 10 menit lah, asik juga nih. Nah, nih, IF formula, ya? Nah, repeat kolom, heading dan seterusnya. Nah, udah ya, masa saya ngajarin yang kayak gini ya? Nanti ngajarin nggak benar ya? Nah, ini the only as writing. Ini. Dari yang beginner. Kalian mau nunggu apa? Mau nunggu dosen ngajarin ini? Nggak ada dosen yang ngajarin ini. Betul kan? Nggak ada kan? Cuman saya aja yang ngajarin di kelas literasi data. Ini di kelas literasi data saya ngajarin ini. Cuman karena saya udah penuh nggak ngajarin literasi data. Nah, sama Bu Patia ya, kalau saya pasti ngajarin yang Excel juga yang ini ya. Itu banyak. Nggak usah nunggu, naikin satu ya. Udah pastilah hebat tuh, kalau udah bisa tuh, ya. Susah bahasa Inggrisnya. Aduh, itu kan bukan bahasa Inggris. Ya step-stepnya aja kan. Kalau kalian senang yang tadi ya, sudah ya. Saya buka lagi sedikit ya. Kalau senang yang tadi, nah ini ya. Bentar. Jangan dari yang nggak bisa dulu, yang kira-kira mudah dulu ya. Nah inilah misalkan nih. Itu ada suaranya nggak? Harusnya ada suara ya. Nih, cari, nonton kayak gini. Bahasa Inggris Pak nggak bisa. Nah nih, bahasa Inggris Pak nggak bisa. Nah justru nggak bisa. Makanya nonton yang gini. Kalau nonton yang bahasa Indonesia udah bisa kan? Bahasa Inggris sekali jalan. Ada artinya. Ya kan?
Artinya, udah enak banget tuh. Kalian kalau belajar kayak gini tuh, kalau benar belajarnya tuh ya, nggak usah 4 tahun tuh, 2 tahun udah bisa tuh bahasa Inggrisnya. Ini bahasa Inggris matematika namanya, ya kan? Bahasa Inggris Excel. Disuruh jelasin udah bisa. Itu ya. Ya, tapi nontonnya belajarnya gini, ya. Bisa langsung saya. Saya bisa kata-kata ini satu ini, juga dari survei, COVID ini, disuruh jelasin itu bahasa Inggris semua. Ada COVID internasional, data. Nggak bisa menjelasin. Benar nggak bisa. Ini kata-katanya di sini pakai yang di sini kan? Udah masuk ke dalam ilmunya. Karena nonton berapa kali pakai foto, dengerin beberapa video tuh, 15 video. Sampai 2 tahun nggak bisa kira-kira menjelasin. Nah, itu cara belajarnya. Karena kita bisa bahasa Indonesia tak pernah belajar. Jadi kalau kalian belajar bahasa Inggris dengan cara modelnya lama, kita ya itu saya udah dari dulu itu saya dan banyak dosen-dosen yang lain seluruh Indonesia yang menjadi profesor nggak bisa bahasa Inggris beneran. Yang metode lama itu apa? Kosakatanya, bikin grammarnya, ya kan? Begitu ngomong harus salah grammarnya, ya kan? Malu ngomongnya, ya? Itu cara masih dipakai nggak di kuliah? Masih, ya kan? Kalian punya bahasa Inggris nggak? Enggak. Masih cara lama kan? Nah, iya. Boleh nggak? Boleh. Tadi kita sistem nggak bisa, sistem itu susah dirubahnya, ya kan? Oke, ijazah palsu juga susah, udah sistem itu mau palsu mau asli, ya pokoknya dia presiden lah. Gimana caranya? Kalau nggak malu kan, gitu kan? Polisi juga bingung artinya. Kadang kita nggak ada yang tahu, ya. Gitu. Karena udah sistem. Nah, itu ya. Kejawab nggak pertanyaannya? Ya. Jadi kalau dosen lain bilang itu harus step by step, saya bilang ya, enggak, namanya belajar tuh nggak ada. Kalau dulu SMA boleh, SD, SMP boleh, udah lewat. Begitu kita dewasa, remaja itu maksudnya udah dewasa, ya, 12 tahun ke atas, udah dewasa, udah ada lagi step by step itu. Kalau mau step by step itu kan tidak perlu kuliah kan, udah ada kan. Oh ini, setelah ini implementasinya di mana, gitu. Nah, kalau udah mulai begitu, udah lah. Ini pasti udah calon mahasiswa sukses dah semuanya, dah. Ya kan? Walaupun IPK-nya beda-beda, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ya. Kalau nilainya kurang, nah sini udah jadi bos. Kamu udah tahu dia kemampuannya ini udah hebat. Ini bantu saya dulu, nah, kan cari temannya kan. Semua yang begitu sama, mau kalian kuliah di ITB juga, di UI juga, pasti nyari teman kan. Dulu kuliah bareng, ya kan? Kuliah bareng, ini dia punya kemampuan, dia bisa bantu saya. Nah, pasti itu networknya. Gitu. Kalau berharap orang lain hebat, mengebantu kita, itu susah, lama. Ya kan? Mending kitanya hebat. Nanti bisa membantu yang lain. Ya gitu ya. Mana tadi? Maksimum minimum. Udah 926 gini. Sedikit aja nih. Monoton naik, monoton turun ya. Nah, lihat aja dari gambar tuh. Kalau tadi sama dengan 0, monoton ya. Monotonicity itu bahasa Inggrisnya itu. Monoton itu artinya naik dan turun, naik dan turun. Kalau
F aksen yang sama dengan 0 di sini tadi. Ini kan sama dengan 0. Sebelah kirinya kan turun kan? Namanya F aksen kurang dari 0 atau negatif. Namanya monoton turun. Itu. F yang sebelah kanannya. F aksen X-nya lebih dari 0. F aksen X kurang dari 0. Jadi yang sebelah kiri monoton turun, sebelah kanannya monoton naik. Itu aja sebenarnya monoton naik dan monoton turun. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Bagaimana dia disebut dengan monoton naik dan monoton turun. Nah ini gambarnya tuh. Ini monoton naik. Yang tanda-tanda plus itu sebelah kiri monoton naik. Ini monoton turun. Ini sama dengan 0 ya. Gitu.